Saya pernah berpikir bahwa cinta antara sesama pria adalah dosa terbesar, sesuatu yang harus dibenci dan dihindari seperti wabah. Sampai hari itu tiba, ketika tatapan mata seorang pria asing di keramaian pasar malam Jakarta membuat hati saya berdegup kencang, seolah-olah dunia berhenti berputar. Dan saat itulah saya sadar, kebencian yang saya pelihara selama ini hanyalah topeng untuk menyembunyikan ketakutan terdalam saya sendiri. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan rutinitas yang membosankan di kantor kecil saya di kawasan Sudirman. Saya, Aryo, seorang akuntan berusia 32 tahun, hidup dalam dunia yang teratur, bangun pagi, salat subuh, sarapan nasi goreng dari warung langganan, lalu bekerja hingga malam. Keluarga saya di Yogyakarta selalu bangga dengan saya, anak laki-laki tunggal yang taat agama dan norma masyarakat. Jangan pernah menyimpang, Aryo, kata ayah saya dulu, sebelum beliau meninggal karena sakit jantung. Kata-katanya itu seperti mantra yang saya ulang setiap kali melihat berita tentang komunitas di televisi. Saya membenci mereka. Membenci bagaimana mereka berani menentang tradisi, bagaimana mereka memamerkan amplop merah muda itu, simbol yang saya anggap sebagai tanda kelemahan dan penyimpangan. Tapi malam itu, setelah lembur hingga larut, saya memutuskan untuk mampir ke pasar malam di kawasan Blok M. Udara panas Jakarta bercampur aroma sate dan gorengan membuat saya lapar. Di tengah kerumunan, saya melihatnya, seorang pria tinggi dengan kulit sawo matang, rambut hitam bergelombang, dan senyum yang hangat. Dia sedang membantu seorang pedagang tua mengangkat barang. Matanya bertemu dengan mata saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasa seperti ditarik oleh magnet yang tak terlihat. Mas, bisa tolong pegang ini sebentar, katanya, suaranya lembut tapi tegas, dengan aksen Jawa yang kental. Saya mengangguk tanpa berpikir, tangan saya menyentuh tangannya saat menerima kotak itu. Sentuhan itu seperti listrik, membuat saya mundur selangkah. Dia bernama Budi, seorang seniman relance yang tinggal di apartemen sederhana di pinggiran kota. Kami berbincang singkat tentang cuaca dan lalu lintas Jakarta yang macet, tapi ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuat saya ingin tahu lebih banyak. Kamu kelihatan capek, Mas. Mau minum es kelapa, tawarnya. Saya ragu, tapi akhirnya setuju. Kami duduk di bangku kayu di pinggir jalan, memandang lampu-lampu neon yang berkedip. Budi bercerita tentang impiannya menjadi pelukis terkenal, bagaimana dia pindah dari desa kecil di Jawa Tengah untuk mengejar pasionnya. Hidup ini terlalu singkat untuk takut pada apa yang kita rasakan, katanya sambil menatap saya dalam-dalam. Kata-katanya itu menyentuh sesuatu di dalam diri saya, sesuatu yang selama ini saya kubur dalam-dalam. Malam itu, saya pulang dengan pikiran kacau. Mengapa saya merasa nyaman dengan Budi? Mengapa tatapannya membuat saya gelisah? Di kamar kos saya yang sempit, saya berbaring sambil memandang langit-langit. Ini pasti karena lelah, gumam saya pada diri sendiri. Tapi dalam hati, saya tahu itu bohong. Saya ingat masa kecil saya, ketika teman-teman di sekolah mengejek anak yang lembut. Saya ikut mengejek karena takut jika tidak, saya akan menjadi sasaran. Kebencian itu tumbuh dari ketakutan dan sekarang ketakutan itu mulai retak. Beberapa hari kemudian, saya bertemu Budi lagi secara kebetulan di kai dekat kantor. Dia melambai dari meja sudut dan saya, entah mengapa, mendekat. Kami ngobrol panjang lebar tentang seni, musik dangdut yang dia sukai, dan bahkan politik Indonesia yang rumit. Budi terbuka tentang pandangannya, dia percaya pada kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mencintai siapapun. Kamu tahu, Aryo, masyarakat kita terlalu kaku. Kita perlu lebih manusiawi, katanya. Saya diam tapi dalam hati, saya setuju. Untuk pertama kalinya, saya merasa diterima apa adanya. Hubungan kami berkembang pelan-pelan. Kami sering bertemu setelah jam kerja, berjalan-jalan di Monas atau sekadar makan mie ayam di pinggir jalan. Budi membuat saya tertawa, membuat saya mempertanyakan keyakinan saya.
Tapi setiap malam, saya bergulat dengan diri sendiri. Ini salah, Aryo. Kamu bukan seperti mereka, bisik suara di kepala saya. Saya ingat ayah, ibu yang masih tinggal di Yogyakarta, saudara-saudara yang mengharapkan saya menikah dan punya anak. Bagaimana jika mereka tahu? Bagaimana jika saya kehilangan segalanya? Suatu hari, Budi mengajak saya ke studionya. Di sana, dinding penuh lukisan warna-warni, termasuk satu yang menggambarkan dua pria berpelukan di bawah pohon beringin. Ini tentang cinta yang tak terucapkan, jelasnya. Saya menatap lukisan itu, hati saya bergejolak. Kenapa kamu melukis ini? Tanya saya, suara saya gemetar. Budi menatap saya lama. Karena itulah yang saya rasakan. Dan saya rasa kamu juga. Saat itu, saya ingin lari, tapi kaki saya seperti tertanam. Kami berpelukan dan untuk pertama kalinya, saya merasa utuh. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Teman kantor saya, Riko, mulai curiga. Kamu sering keluar malam-malam, Rio. Ada cewek baru ya, goda dia. Saya tertawa palsu, tapi dalam hati, saya panik. Riko adalah teman dekat, tapi dia konservatif seperti saya dulu. Bagaimana jika dia tahu? Konflik dalam diri saya semakin dalam. Setiap kali bersama Budi, saya bahagia, tapi setelahnya, rasa bersalah menyiksa saya. Apa yang kamu lakukan, Aryo? Ini bukan kamu, gumam saya di cermin setiap pagi. Budi merasakan keraguan saya. Kamu takut, ya? Takut pada apa yang orang bilang, tanyanya suatu malam di taman kota. Saya mengangguk, air mata hampir jatuh. Aku takut kehilangan segalanya, Budi. Keluargaku, pekerjaanku. Dia memegang tangan saya. Cinta bukan tentang kehilangan, tapi tentang menemukan diri sendiri. Kata-katanya itu membuat saya semakin bingung, tapi juga semakin jatuh cinta. Waktu berlalu dan hubungan kami semakin dalam. Kami berbagi mimpi, rahasia, bahkan rencana masa depan. Budi ingin kami pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Di sana, kita bisa bebas, katanya. Saya ragu, tapi ide itu menggoda. Namun, badai datang ketika ibu menelepon. Aryo, kapan kamu nikah? Ibu sudah tua, ingin cucu. Suaranya penuh harap, membuat hati saya hancur. Saya berbohong, bilang sedang mencari pasangan. Malam itu, saya menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Akhirnya, saya memutuskan untuk jujur pada diri sendiri. Saya mencintai Budi dan itu tak bisa diubah. Tapi sebelum saya bisa bilang padanya, sesuatu terjadi. Riko melihat kami berdua di kai, tangan saling genggam. Matanya melebar dan dia pergi tanpa kata. Keesokan harinya, rumor menyebar di kantor. Aryo Gai, bisik-bisik rekan kerja. Bos memanggil saya, memperingatkan tentang reputasi perusahaan. Saya panik, dan dalam kepanikan itu, saya melakukan kesalahan terbesar. Saya menyangkal semuanya di depan Budi. Kita harus berhenti, kata saya padanya di telepon, suara saya dingin. Budi terdiam, lalu bertanya, kenapa Aryo? Karena takut. Saya tak bisa jawab. Dia menutup telepon dan hati saya hancur. Malam-malam berikutnya adalah neraka. Saya merindukannya, tapi kebencian pada diri sendiri lebih kuat. Kamu bodoh, Aryo. Kamu menghancurkan satu-satunya hal yang benar dalam hidupmu, gumam saya berulang kali. Beberapa minggu kemudian, saya mendengar kabar bahwa Budi sakit. Dia dirawat di rumah sakit karena stres dan depresi. Saya buru-buru ke sana, hati penuh penyesalan. Di kamar rumah sakit, Budi terbaring lemah, tapi matanya masih hangat. Kenapa kamu datang? Tanyanya. Saya menangis, memegang tangannya. Makan aku, Budi. Aku takut, tapi sekarang aku tahu, cinta ini lebih penting dari apapun. Dia tersenyum lemah. Aku selalu tahu itu. Pemulihan Budi lambat, tapi kami mulai membangun kembali.
Saya memberanikan diri cerita pada ibu. Awalnya, dia syok, tapi setelah mendengar cerita saya, dia bilang, yang penting kamu bahagia, nak. Itu adalah titik balik. Kami pindah ke Bali di mana kami bisa hidup lebih bebas. Saya belajar bahwa kebencian hanyalah ketakutan dan cinta adalah jawaban. Tapi cerita belum berakhir. Suatu hari, Riko datang ke Bali meminta maaf. Aku salah, Rio. Aku takut juga. Ternyata dia punya rahasia serupa. Kami berteman lagi dan saya sadar perubahan dimulai dari diri sendiri. Hari ini saya melihat bendera pelangi berkibar di estial lokal dan untuk pertama kalinya saya tak takut. Saya mendukungnya karena itu adalah bendera kebebasan. Setelah kejadian di rumah sakit, pikiran saya semakin kacau. Setiap malam, saya terbangun dengan mimpi buruk tentang kehilangan Budi selamanya. Apa jadinya jika aku tak datang hari itu, gumam saya pada kegelapan. Rasa bersalah seperti ular yang melilit hati, semakin ketat setiap kali saya ingat bagaimana saya menyangkalnya. Budi memakan saya, tapi apakah saya bisa memakan diri sendiri? Di Bali, angin pantai yang sepoi-sepoi seharusnya menenangkan, tapi malah membuat saya semakin gelisah. Saya sering duduk sendirian di pantai Kuta, memandang ombak yang bergulung, bertanya-tanya apakah hidup ini layak untuk dijalani dengan penuh kebohongan. Budi pulih perlahan, tapi hubungan kami tak lagi sama. Ada dinding tak terlihat di antara kami, dibangun dari kata-kata kasar yang pernah saya ucapkan. Kamu bilang kita harus berhenti, Aryo. Apa artinya itu sekarang? Tanyanya suatu malam, suaranya penuh luka. Saya tak bisa jawab, hanya memeluknya erat, berharap pelukan itu bisa menyembuhkan. Tapi dalam hati, saya tahu luka itu dalam. Saya mulai lebih banyak berpikir tentang masa lalu. Di Yogyakarta, saya dibesarkan dalam keluarga yang taat agama. Ayah selalu bilang, pria sejati mencintai wanita, bukan sesama. Kata-katanya itu seperti kutukan yang saya bawa kemana-mana. Suatu hari, kami bertengkar hebat. Budi ingin kami terbuka pada teman-teman di Bali, tapi saya menolak. Kita bisa hidup tenang tanpa orang tahu, kata saya. Budi marah. Hidup tenang atau hidup bohong? Kamu masih takut, Aryo, teriaknya. Saya diam, tapi amarah membara di dada. Malam itu, saya pergi ke bar lokal, minum bir untuk melupakan. Di sana, saya bertemu seorang wanita cantik bernama Lina. Dia ramah, dan untuk sesaat, saya berpikir mungkin saya bisa kembali normal. Kami ngobrol panjang, dan saya pulang dengan nomor teleponnya. Keesokan harinya, rasa bersalah semakin parah. Apa yang kamu lakukan, Aryo? Kamu mencintai Budi, bukan, bisik hati saya. Tapi keraguan itu tumbuh. Saya mulai bertemu Lina diam-diam, berpura-pura itu hanya pertemanan. Lina manis, dengan senyum yang mengingatkan saya pada masa muda. Kamu kelihatan sedih, Aryo. Ada masalah, tanyanya. Saya cerita sedikit tentang seteman yang sakit, tapi tak sebut nama Budi. Pertemuan kami semakin sering, dan Budi mulai curiga. Kamu kemana semalam, tanyanya. Saya berbohong, dan kebohongan itu seperti racun yang menyebar. Konflik mencapai puncak ketika Budi menemukan pesan dari Lina di ponsel saya. Siapa ini, Aryo? Kamu selingkuh, matanya berkaca-kaca. Saya panik, bilang itu tak ada apa-apa. Tapi Budi tak percaya. Kamu masih denial. Kamu tak pernah benar-benar mencintaiku, teriaknya sebelum pergi. Saya ditinggal sendirian, hati hancur berkeping-keping. Malam itu, saya menangis seperti anak kecil, mempertanyakan identitas saya. Siapa aku sebenarnya? Pria yang membenci dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Lina menelepon. Aryo, aku suka kamu. Mau jadi pacarku, tanyanya. Saya ragu, tapi dalam keputusasaan, saya setuju. Kami mulai pacaran dan untuk sementara, itu terasa normal.
Saya bawa Lina ke acara keluarga melalui Ideocal, dan ibu senang. Akhirnya, nak, katanya. Tapi setiap malam, saya mimpi tentang Budi. Rasa rindu seperti api yang membakar. Budi menghilang. Saya cari kemana-mana, tapi tak ada kabar. Teman-temannya bilang dia kembali ke Jawa Tengah. Hati saya hancur. Ini salahku, gumam saya berulang kali. Lina merasakan keganjilan saya. Kamu tak bahagia, ya, tanyanya. Saya akui dan kami putus dengan baik-baik. Saya sendirian lagi, tapi kali ini kesendirian itu lebih dalam. Akhirnya saya memutuskan pergi ke desa Budi. Perjalanan panjang dengan kereta, pikiran saya penuh kenangan. Di sana saya temukan dia di rumah tua orang tuanya, sedang melukis. Budi, panggil saya. Dia menatap saya dingin. Kenapa kamu datang? Saya menangis, cerita semuanya, tentang Lina, tentang ketakutan, tentang cinta saya yang sebenarnya. Aku tak bisa hidup tanpamu, kata saya. Budi diam lama, lalu memeluk saya. Aku juga, Aryo. Tapi kita harus jujur sekarang. Kami berdamai, tapi luka itu masih ada. Kami kembali ke Bali, mencoba membangun dari nol. Tapi sekarang, emosi lebih dalam, konflik lebih tajam. Saya belajar bahwa cinta butuh pengorbanan dan pengkhianatan bisa datang dari diri sendiri. Hari-hari berikutnya penuh gejolak. Saya mulai terbuka pada ibu secara penuh. Ibu, aku mencintai pria, kata saya melalui telepon. Ibu terdiam, lalu menangis. Kenapa begini, nak? Tapi setelah itu, dia bilang, ibu mencintaimu apa adanya. Itu melegakan, tapi juga menyakitkan. Riko datang lagi, kali ini dengan cerita sendiri. Aku juga gay, Rio. Makan aku dulu. Kami saling curhat, dan persahabatan kami lebih kuat. Tapi di balik itu, saya masih bergulat dengan masyarakat. Di Bali, kami ikut komunitas kecil, tapi ancaman dari kelompok radikal selalu ada. Kita harus hati-hati, kata Budi. Suatu malam, kami dihadang oleh sekelompok pemuda. Dasar penyimpang, teriak mereka. Kami lari, tapi hati saya penuh ketakutan. Apakah ini layak, tanya saya pada Budi. Dia jawab, cinta selalu layak diperjuangkan. Emosi semakin memuncak. Saya sadar, perjalanan ini baru mulai. Kembali ke Bali, hubungan kami seperti api yang menyala kembali, tapi dengan abu yang masih panas dari pengkhianatan sebelumnya. Setiap pagi, saya bangun dengan Budi di samping, tapi pikiran saya dipenuhi bayang-bayang Lina dan kebohongan saya. Apakah dia benar-benar memakan? Atau hanya menunggu waktu untuk balas dendam, gumam saya saat mandi, air mengalir seperti air mata yang tak terlihat. Budi tampak bahagia, tapi matanya kadang jauh, seolah menyimpan luka yang tak sembuh. Kami berusaha, benar-benar berusaha, dengan piknik di pantai atau masak bersama, tapi ketegangan itu selalu ada, seperti badai yang mengintai di horizon. Suatu hari, surat dari Yogyakarta datang. Ibu sakit, dan dia ingin saya pulang. Bawa pasanganmu, nak, tulisnya. Saya panik. Pasangan? Bagaimana jika dia tahu tentang Budi? Budi mendengar, dan kami bertengkar lagi. Kenapa tak bawa aku? Kamu masih malu, tanyanya, suara naik. Saya marah. Ini bukan tentang malu, tapi tentang melindungi. Masyarakat di sana tak seperti di Bali. Kami berteriak-teriak, dan Budi pergi, meninggalkan saya dengan kesunyian yang menusuk. Dalam kesendirian itu, saya merenung lebih dalam. Aku telah menyakitinya berkali-kali. Apakah aku pantas dicinta? Rasa bersalah seperti gelombang yang menghantam, membuat saya sesak napas. Saya ingat masa kecil, ketika ayah memukul saya karena bermain boneka. Pria tak main begitu, bentaknya. Trauma itu membentuk saya menjadi pria yang membenci kelemahan, termasuk kelemahan hati saya sendiri. Saya pergi ke Yogyakarta sendirian.
Di rumah, ibu terbaring lemah, tapi senyumnya hangat. Ceritakan tentang hidupmu, nak. Saya cerita tentang Bali, tentang pekerjaan baru sebagai konsultan seni bersama Budi, tapi tak sebut bahwa Budi adalah pasangan. Ibu merasakan. Ada yang disembunyikan, tanyanya. Saya menangis, akhirnya cerita semuanya. Ibu diam lama, lalu memeluk saya. Ibu tahu sejak lama, Aryo. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Kata-katanya itu seperti beban yang terangkat, tapi juga membuat saya semakin rindu Budi. Pulang ke Bali, saya temukan Budi dengan seorang pria lain di Kai. Mereka tertawa, tangan saling sentuh. Hati saya hancur. Ini balas dendam, gumam saya dari kejauhan. Saya konfrontasi dia malam itu. Siapa dia, Budi? Tanya saya, suara gemetar. Budi terkejut. Hanya teman, Aryo. Kamu yang pergi tanpa aku. Kami bertengkar hebat, saling tuding. Kamu selingkuh seperti aku dulu, teriak saya. Budi menangis. Aku tak seperti kamu. Malam itu, kami berpisah sementara. Saya tinggal di hotel murah, pikiran penuh amarah dan cemburu. Dia pasti sengaja menyakiti aku, bisik hati saya. Tapi semakin lama, saya sadar itu proyeksi dari kesalahan saya sendiri. Saya hubungi Riko, curhat panjang lebar. Cinta itu rumit, Rio. Kamu harus percaya, katanya. Beberapa hari kemudian, saya kembali ke apartemen. Budi ada di sana, mata bengkak. Makan aku, Aryo. Pria itu hanya teman. Saya memeluknya, tapi kepercayaan retak. Kami mencoba terapi pasangan di komunitas lokal. Di sana, kami bertemu pasangan lain dengan cerita serupa. Konflik adalah bagian dari cinta, kata konselor. Tapi bagi saya, setiap sesi seperti mengupas luka lama. Emosi semakin intens. Suatu malam, Budi cerita tentang masa lalunya. Dia pernah disiksa oleh keluarga karena orientasinya. Aku hampir bunuh diri, katanya sambil menangis. Hati saya sakit mendengarnya. Kenapa tak cerita dulu, tanya saya. Karena takut kamu tinggalkan aku seperti yang lain. Kata-katanya itu membuat saya semakin mencintainya, tapi juga semakin takut kehilangan. Kami ikut demonstrasi kecil untuk hak di Denpasar. Di sana, kami dihadang polisi dan kelompok konservatif. Pulanglah, penyimpang, teriak mereka. Budi pegang tangan saya erat. Kita lawan bersama. Tapi di dalam, saya gemetar. Malam itu, kami pulang dengan memar, tapi jiwa lebih kuat. Tapi badai belum berlalu. Surat ancaman datang ke apartemen, hentikan atau mati. Saya panik, ingin lari. Budi tenang. Ini ujian, Aryo. Tapi dalam hati saya, ketakutan membesar. Apakah cinta ini worth tepain, gumam saya setiap malam. Hubungan kami semakin dalam, tapi penuh gejolak. Saya belajar memeluk ketakutan, tapi emosi seperti lahar yang siap meledak. Ancaman itu seperti hantu yang mengikuti kami kemana-mana. Setiap pagi, saya cek pintu dan jendela, takut ada yang datang. Siapa yang tahu tentang kita, tanya saya pada Budi, suara penuh paranoia. Dia menggeleng, tapi matanya penuh kekhawatiran. Kami pindah ke apartemen baru di Seminyak, berharap aman, tapi rasa takut itu seperti virus yang menyebar di jiwa saya. Aku tak bisa hidup seperti ini selamanya, gumam saya saat sendirian, memandang cermin yang mencerminkan wajah lelah saya. Budi mencoba menenangkan. Kita kuat bersama, Aryo. Tapi argumen semakin sering. Saya ingin kami sembunyi, dia ingin terbuka. Hidup dalam bayang-bayang bukan hidup, teriaknya. Saya balas, lebih baik bayang-bayang daripada mati. Pertengkaran itu meninggalkan luka, dan malam-malam kami tidur membelakangi satu sama lain, hati penuh dingin. Dalam kegelapan itu, saya renungkan hidup saya. Dulu aku membenci amplop merah muda, sekarang aku hidup di dalamnya. Ironi itu menyakitkan.
Saya ingat pertama kali bertemu Budi bagaimana dia mengubah dunia saya. Tapi sekarang cinta itu seperti pedang bermata dua, indah tapi menyakiti. Suatu hari, Riko datang dengan berita buruk. Ada kelompok radikal yang target komunitas di Bali. Hati saya jatuh. Kami putuskan ikut pertemuan rahasia. Di sana, kami dengar cerita horor, teman yang dipukuli, keluarga yang disingkirkan. Budi Akti berbicara, kita harus bersatu. Saya diam tapi dalam hati saya bangga dan takut. Malam itu kami diikuti pulang. Dua pria motor mengejar kami. Lari, teriak Budi. Kami bersembunyi di gang sempit, napas terengah. Ini karena kamu terlalu okal, bisik saya marah. Budi menatap saya tajam. Atau karena kamu terlalu pengecut. Kata-katanya menusuk dan kami bertengkar lagi di rumah. Puncaknya datang ketika Budi hilang. Saya cari kemana-mana, polisi tak membantu. Mungkin dia pergi sendiri, kata mereka. Hati saya hancur. Ini salahku, aku yang membuatnya pergi, gumam saya berulang. Hari-hari berikutnya adalah neraka, tak makan, tak tidur, hanya menangis. Akhirnya, kabar datang, Budi diculik oleh kelompok radikal. Mereka tuntut dia bertaubat. Saya panik, hubungi komunitas. Kami rencanakan penyelamatan. Malam itu, dengan bantuan Riko, kami serbu markas mereka di pinggiran Ubud. Perkelahian pecah, tapi kami selamatkan Budi meski terluka. Di rumah sakit, Budi terbaring tapi hidup. Makan aku, Aryo. Aku terlalu nekat. Saya menangis. Tidak, aku yang salah. Aku mencintaimu. Saat itu, emosi meledak, cinta, takut, lega bercampur. Pemulihan panjang. Kami semakin dekat, tapi trauma itu dalam. Saya mulai aktif di komunitas, berbicara tentang pengalaman. Kebencian lahir dari ketidakpahaman, kata saya di seminar kecil. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Seorang teman komunitas yang iri pada Budi sebarkan rumor bahwa saya masih ragu. Budi dengar dan kami bertengkar lagi. Kamu tak pernah berubah, teriaknya. Saya denial, tapi dalam hati ada benarnya. Kami pisah lagi, kali ini lebih lama. Saya kembali ke Jakarta bekerja keras untuk lupa. Tapi rindu seperti api. Tanpa dia aku kosong, gumam saya. Akhirnya saya kembali ke Bali. Budi menunggu. Kita coba lagi, tanyanya. Saya angguk, air mata jatuh. Emosi semakin dalam, seperti samudra yang tak berujung. Trauma penculikan itu seperti bekas luka yang tak pernah hilang, selalu gatal saat disentuh. Setiap malam, saya terbangun berteriak, mimpi tentang Budi yang disiksa. Aku gagal melindungimu, gumam saya pada Budi yang tidur di samping. Dia bangun, peluk saya. Kita selamat, Aryo. Itu yang penting. Tapi kata-katanya tak cukup. Rasa bersalah seperti monster di dada saya, memakan dari dalam. Hubungan kami semakin rapuh. Kami sering diam, tak tahu harus bicara apa. Apakah ini akhir, tanya hati saya setiap pagi. Budi coba romantis, masak makanan aurit, ajak jalan ke pantai. Tapi saya jauh, pikiran penuh kegelapan. Aku tak pantas bahagia, bisik saya. Suatu hari ibu datang ke Bali. Ibu ingin kenal pasanganmu, katanya. Pertemuan itu tegang. Ibu peluk Budi, tapi matanya penuh pertanyaan. Kalian bahagia, tanyanya. Kami angguk, tapi bohong. Malam itu ibu bicara pribadi dengan saya. Jangan biarkan ketakutan hancurkan cintamu, nak. Kata-katanya menyentuh, tapi juga menyakitkan. Setelah ibu pulang, konflik meledak. Budi ingin anak angkat, saya tolak. Kita tak siap, teriak saya. Atau kamu takut jadi ayah gai, balasnya. Pertengkaran itu panjang, berakhir dengan Budi pergi ke rumah teman. Sendirian, saya jatuh ke lubang hitam.
Aku menghancurkan segalanya, gumam saya. Saya minum, hubungi Lina lagi, kesalahan lama. Aku butuh teman, kata saya padanya. Kami bertemu dan untuk sesaat itu terasa mudah. Tapi pagi harinya, rasa bersalah lebih parah. Budi tahu. Lagi. Kamu selingkuh lagi, matanya penuh pengkhianatan. Saya menangis. Hanya bicara, Budi. Aku takut kehilanganmu. Tapi dia tak percaya. Pergi saja, teriaknya. Saya pergi, tinggal di hotel. Hari-hari penuh penyesalan. Riko hubungi. Kamu harus lawan demonmu, Rio. Saya renungkan, akhirnya sadar, kebencian pada diri sendiri adalah musuh terbesar. Saya kembali berlutut di depan Budi. Makan aku. Aku akan berubah. Dia menangis, peluk saya. Kita sama-sama rusak, Aryo. Kami mulai terapi intensi. Di sesi, kami ungkap rahasia dalam, trauma masa kecil, ketakutan masa depan. Emosi meledak seperti gunung berapi, tangis, teriak, lalu pelukan. Kami ikut kampanye hak di Jakarta. Di sana, kami dihadang demonstran anti. Batu dilempar, tapi kami bertahan. Untuk kita, teriak Budi. Saya pegang tangannya untuk pertama kalinya tanpa takut. Tapi klimaks datang ketika kelompok radikal serang lagi. Mereka culik Riko. Kami selamatkan dia, tapi Budi terluka parah. Di rumah sakit, dokter bilang dia mungkin tak selamat. Hati saya hancur. Jangan tinggalkan aku, Budi, bisik saya di telinganya. Malam itu, saya berdoa, memohon mukjizat. Budi bangun, lemah tapi hidup. Aku cinta kamu, katanya. Air mata saya jatuh. Emosi mencapai puncak, cinta yang tak tergoyahkan. Kami pulih bersama, lebih kuat. Saya sadar, perjalanan ini tentang menerima diri. Dengan Budi pulih, hidup kami seperti ajar baru, tapi penuh bayang-bayang masa lalu. Setiap sentuhan, setiap kata, penuh makna yang lebih dalam. Aku hampir kehilanganmu, gumam saya setiap pagi, mencium keningnya. Budi tersenyum, tapi matanya penuh cerita tak terucapkan. Kita selamat, Aryo. Itu mukjizat. Tapi dalam hati, saya tahu luka itu abadi, seperti tato di jiwa. Kami putuskan menikah secara simbolis di pantai pribadi, dengan teman-teman komunitas. Ibu datang, menangis bahagia. Ibu bangga, nak. Saat itu, saya rasakan kedamaian pertama kali. Tapi malam pernikahan, mimpi buruk datang lagi, Budi mati di tangan radikal. Saya terbangun menangis. Aku takut, Budi. Dia peluk saya. Takut adalah bagian dari cinta. Hidup berlanjut dengan gejolak. Kami adopsi anak yatim, seorang gadis kecil bernama Sinta. Dia akan tumbuh dengan cinta, kata Budi. Tapi masyarakat bereaksi, tetangga bisik-bisik, anak di sekolah diejek. Ayah Gai, teriak mereka. Hati saya sakit. Apakah ini benar, gumam saya. Konflik terakhir datang ketika ayah tiri Budi yang dulu menyiksa dia, datang minta maaf. Aku salah, anakku. Budi ragu, tapi memakan. Tapi saya marah. Dia menyakitimu, teriak saya. Budi tenang. Ma membebaskan kita. Malam itu, kami bicara panjang. Aku dulu membenci bendera itu, sekarang aku mendukungnya, kata saya. Budi tersenyum. Karena itu bendera kita. Tahun berlalu, kami jadi aktis. Kami bicara di forum, bagikan cerita. Ancaman masih ada, tapi kami tak mundur. Suatu hari, Undang-Undang HAK disahkan parsial di Indonesia. Kami rayakan, tapi tahu perjuangan panjang. Di usia tua, kami duduk di pantai, memandang matahari terbenam. Terima kasih telah mengubahku, kata saya. Budi pegang tangan saya. Kita mengubah satu sama lain. Kematian datang pelan. Budi pergi dulu karena usia.
Saya hancur, tapi warisannya hidup. Sinta tumbuh jadi wanita kuat, mendukung hak semua orang. Saya mati dengan damai, tahu bahwa kebencian saya dulu telah berubah jadi cinta. Bendera itu sekarang berkibar di hati saya selamanya.